Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3531 Mengenang Masa Lalu yang Gemilang. Setelah berjalan melewati halaman Su Xianmei, Lin Bai membawa botol anggur dan berjalan ke depan. Semakin dia melihat di halaman lain, beberapa orang sedang duduk di bawah pohon tua, minum, berbicara, dan tertawa. Bukankah para paman mengundangku ketika mereka sedang minum? Lin Bai tidak datang sendiri. Dia berjalan ke halaman dengan sebotol anggur dan memandang orang-orang di bawah pohon tua dengan senyum bahagia di wajahnya. Karena kasusnya, mereka adalah Fu Qingxuang, Sun Zizang, Su Yanhua, Feng Lingzi, Bai Mu, dan Biksu Jiu Feng. Lin Bai ada di sini. Sepertinya bukan hanya kita yang tidak bisa tidur malam ini. Cendekiawan Bai Mu Feng tersenyum ringan. Kamu datang tepat waktu. Ayahmu terkenal karena kemampuannya minum. Aku ingin tahu apakah kamu boleh meminumnya. Sun Zizang, yang lukanya belum sembuh, tampak sedikit pucat, tetapi ketika dia melihat Lin Bai berjalan masuk, dia mengeluarkan sepotong anggur yang telah dia injak. Stoples anggur itu terbang dan mendarat di pelukan Lin Bai. Lin Bai dengan cepat menangkapnya. Lin Bai meletakkan toples anggur dan termos di tangannya, mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berkata, meskipun kita telah bertemu berkali-kali sebelumnya, saya tidak tahu identitas pamanmu saat itu, jadi itu sangat tidak sopan. Keponakan saya di sini untuk mengucapkan terima kasih. Paman, saya minta maaf. Keponakan Lin Bai, saya telah bertemu semua paman. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat dengan hormat, saya juga ingin berterima kasih kepada semua paman atas perlindungan rahasia mereka dan kepedulian terhadap keselamatan orang tuaku selama bertahun-tahun. Ketika dia berada di Dongzu, Lin Bai kemudian mengetahui bahwa dia telah dilindungi oleh paman-paman ini sepanjang perjalanan dari kota Lingqi. Di kota Lingqi, Su Xianmei datang ke Menara Tianbao untuk menjadi Master Pavilion Cabang, sebenarnya dia ingin menonton Lin Bai. Ketika Lin Bai keluar dari kota Lingqi, keluar dari kerajaan Shenwu, dan sampai ke Miracle Ridge, dia berada dalam perlindungan Su Yanhua. Pada saat itu, Su Yanhua memegang posisi penatua suci di Miracle Ridge. Kemudian saya pergi ke Lingnan dan melihat Sun Zizang di kota Zijin. Setelah meninggalkan Lingnan, Lin Bai pergi ke Akademi Dongzu dan berada di bawah perlindungan Lan Ling. Tapi sekarang Lin Bai telah datang ke ibu kota dewa, mantan 18 dewa Taoshan juga mengikutinya. Sun Zizang, Su Yanhua dan yang lainnya memandang Lin Bai dan membungkuk hormat, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Fu Qingxuang menghampiri Lin Bai dengan membawa teko anggur, membantu Lin Bai memberi hormat, dan berkata dengan wajah serius, kami bersumpah bersaudara dengan orang tuamu. Kami dapat menanggung hadiahmu. Hadiah telah diberikan. Bangun. Fu Qingxuang membantu Lin Bai berdiri. Lin Bai kemudian berdiri dan menatap pamannya sambil tersenyum. Tapi dia melihat Biksu Jiu Feng, yang sedang duduk di bawah pohon dan tidak minum, menatap lurus ke arah Lin Bai. Paman Jiu Feng, kenapa kamu menatapku seperti itu? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Amitabha. Biksu Jiu Feng memanggil nama Buddha dan berkata dengan tatapan mengenang, kamu sangat mirip dengan saudara Lin Duo. Ketika saya melihatmu, saya merasa seperti melihat kami berjalan keluar dari Dongzu lebih dari 20 tahun yang lalu. Betapa tingginya kita bersemangat dan sombong, mengalahkan semua jenius di sepanjang jalan, dan memasuki ibu kota Tuhan, tidak ada yang menjadi lawan kita. Dalam hal ilmu pedang, tidak ada seorang pun di ibu kota Tuhan yang menjadi lawan dari saudara Lin Duo dan Fu Qingxuang. Dalam hal pengetahuan, yang terbaik adalah astronomi. Saya tahu geografi, tidak ada seorang pun di Sendu yang menjadi lawan Bai Mu. Dalam hal kecantikan, para wanita di Sendu semuanya dikalahkan di depan Li Subai, Chen Qianyun, dan Jin Lu. Dalam hal formasi, Sun Zizang pernah menggunakan formasi sihir. Pemerintah telah dikepung selama 3 bulan. Dalam hal alkimia, di depan Feng Lingzi, ramuan yang disempurnakan oleh para alkemis di ibu kota dewa hanya untuk anjing. Kalau bicara soal alkimia, berapa banyak orang di ibu kota dewa yang bisa menandinginya? Mengenai Bai Mu. Tahun itu, di Gunung Bunga Persik, 18 orang mabuk selama 3 bulan dan minum-minum. Habiskan semua anggur di kota Taoyuan. Tahun itu, di kaki Gunung Bunga Persik, 18 orang bersujud ke tanah dan bertanya ke langit. Saudara bersatu dan berani berteriak matahari, bulan, dan bintang semuanya telah jatuh, bagaimana beraninya kamu membuat para dewa, setan, dan dewa gemetar? Sayang sekali. Biksu Jiu Feng berkata di akhir, seolah memikirkan sesuatu yang sangat menyedihkan bagi para dewa dan iblis, air mata benar-benar muncul di matanya.
Su Yanhua menarik Lin Bai untuk duduk di sebelahnya dan berbisik, Li Jianyu dan Jiu Feng dulunya bersaudara dan tidak dapat dipisahkan. Namun setelah Li Jianyu mengkhianatinya, Biksu Jiu Feng juga membunuhnya dengan tangannya sendiri. Karena alasan ini, Jiu Feng meninggalkan Shizu dan menjadi biksu. Biksu, jika dia tidak menyelamatkan saudara Lin Duo kali ini, saya khawatir dia tidak akan pernah meninggalkan Shizu seumur hidupnya. Mendengar penjelasan Su Yanhua, Lin Bai tiba-tiba tersadar. Hal-hal yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu memang terdengar menggetarkan jiwa, namun beberapa cerita juga sangat menyedihkan dan menyayat hati. Ketika Biksu Jiu Feng membicarakan hal-hal lama ini, suasana di halaman langsung memadat. Ada kesedihan yang mendalam di wajah Fu Qingxuang dan Bai Mu. Sepertinya mereka semua memikirkan apa yang akan terjadi jika Li Jianyu, Long Ling Qiao, dan Mo Wensen tidak mereka mengkhianati mereka, melainkan berkeliling dunia bersama dan menjadi terkenal bersama. Jadi seperti apa seharusnya mereka sekarang? Sun Zizang melihat suasananya serius, jadi dia mengangkat botol anggur dan berkata, Jiu Feng, apakah kamu melupakan sesuatu? Biksu Jiu Feng kembali sadar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di ibu kota dewa yang dapat menandingi saudara Lin Duo dan Fu Qingxuang dalam hal ilmu pedang, tetapi Anda lupa menyebutkan. Dalam hal minum, tidak ada seorang pun di ibu kota dewa yang dapat menandinginya. Kamu. Sun Zizang tertawa. Biksu Jiu Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika Fu Qingxuang, Bai Mu dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua tertawa. Feng Lingzi tersenyum dan berkata, ya, jika Jiu Feng ingin minum, maka aku tidak akan berani minum bersamanya. Jika tidak ditarik keluar tepat waktu, mereka akan dimakan oleh binatang laut. Kata Sun Zizang dengan nada mencuri. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya berbinar, benarkah? Paman Jiu Feng sangat pandai minum. Su Yanhua berkata dengan serius, dalam hal kapasitas minum, tidak ada seorang pun di antara 18 dari kita yang menjadi lawan Jiu Feng. Tapi hari ini, sepertinya Paman Jiu Feng tidak minum. Lin Bai melihat tidak ada apa-apa di depan Biksu Jiu Feng, dan dia sepertinya tidak minum setetes pun anggur. Dia berpura-pura. Dia bilang para biksu tidak melanggar larangan minum. Feng Lingzi tertawa. Lin Bai terkekeh dan berkata, tetapi Sang Buddha juga berkata bahwa setelah anggur dan daging melewati usus, Sang Buddha akan menyimpannya di dalam hatinya. Ketika Bai Mu mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, Lin Bai, kamu anak bisa bicara, hahaha, aku menyukainya. Fu Qingxuang berkata dengan marah, kemampuan membujuk orang untuk minum ini persis sama dengan kemampuan ibumu. Kalau sudah waktunya minum, aku tidak akan samar-samar, tapi sekarang adalah bukan waktunya untuk minum. Biksu Jiu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai tersenyum dan berkata, Paman Jiu Feng berkata bahwa setelah aku menyelamatkan orang tuaku, aku akan memastikan orang tuaku memberi Paman Jiu Feng minuman. Kalau begitu aku akan menunggu. Biksu Jiu Feng berkata sambil tersenyum. Lin Bai berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Paman, segalanya telah mencapai titik ini, dan keponakan saya harus bergerak maju. Jika waktunya tiba, mohon minta bantuan Paman ini. Itu wajar. Fu Qingxuang bertekad. Caranya. Apakah kamu sudah membuat rencana? Su Yanhua bertanya dengan heran. Kapan kita akan melakukannya? Sun Zizang bertanya terus terang. Kamu harus merencanakan dengan matang, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bisik Feng Lingzi. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran, Bai Mu terkekeh. Bab 3532 Sakitnya Reinkarnasi. Jika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, saya secara alami akan memberi tahu para paman. Lin Bai berkata dengan serius, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu paman untuk mengenang masa lalu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai membungkuk dan meninggalkan halaman. Melihat Lin Bai pergi, Bai Mu menghela nafas dengan tulus, anak itu telah dewasa. Fu Qingxuang berkata dengan serius, kamu salah, dia belum dewasa, tetapi telah tumbuh untuk dapat berdiri sendiri. Selamat, Su Yanhua, kamu mempunyai menantu yang baik. Sun Zizang tersenyum licik pada Su Yanhua. Apakah kamu puas dengan menantu ini? Bai Mu pun bertanya pada Su Yanhua dengan bercanda. Tentu saja menantu laki-laki saya luar biasa. Su Yanhua berkata dengan arogan, saya juga menantu yang luar biasa. Apakah Anda punya anak perempuan? Seperti Fu Qingxuang, yang bahkan tidak punya wanita. Dia memiliki seorang putri. Bahkan jika kamu bergegas dan melahirkan seorang putri sekarang, jika ada yang keluar, dia hanya bisa menjadi saudara perempuan Lin Bai.
Ketika Fu Qingxuang mendengar ini, wajah lamanya menjadi gelap, dia datang membawa gelas anggur dan berkata dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, hari ini, aku tidak akan membuatmu mabuk. Kultivasimu sia-sia. Tidak, itu hanya lelucon. Su Yanhua segera menjadi serius. Ayo, minum. Fu Qingxuang mencoba yang terbaik untuk bersaing dengan Su Yanhua. Dan Baimu, Sun Zizang, Feng Lingzi dan yang lainnya tampak seperti sedang menyaksikan kegembiraan dan tidak mempermasalahkan masalahnya, mengipasi api. Setelah berjalan keluar dari halaman tempat Fu Qingxuang dan yang lainnya sedang mengenang, Lin Bai berdiri di Villa Tianwei untuk waktu yang lama, dan akhirnya berjalan ke halaman lain. Di halaman ini, beberapa orang sepertinya sedang menunggu Lin Bai, ketika mereka melihat Lin Bai datang dari kejauhan, mereka semua tersenyum. Datang. Cepatlah, anggur yang baru saja dihangatkan sudah dingin. Butuh waktu lama bagimu untuk datang. Sepertinya aku harus menghukum diriku sendiri dengan 3 minuman. Orang-orang itu melihat ke arah Lin Bai yang datang, mereka semua tertawa. Lin Bai mendengar apa yang dikatakan beberapa orang, dan sebelum dia masuk ke halaman, senyum bahagia muncul di wajahnya. Ayo, minum. Lin Bai datang ke halaman dan berdiri di antara orang-orang. Orang-orang ini secara mengejutkan adalah Feng Wenjun, Si Jiamu, Yin Jiuling, Aning, 4 bersaudara Tian Chan, Mo Qing, Hu Qi, Fang Yiyun, Chang Sun Yun, Meng Li, Wu Ming, dan Su Xiang. Lin Bai duduk, minum, dan mengobrol lama dengan beberapa orang. Mengobrol tentang hal-hal bahagia di masa lalu juga membuat Lin Bai melupakan banyak kekhawatirannya. Beberapa orang minum hingga larut malam. Meski sudah meminum beberapa toples wine yang enak, nampaknya semua orang masih kurang menikmatinya dan berencana untuk terus minum. Lin Bai menghampiri Feng Wenjun dan Si Jiamu dan terkekeh, saya sangat senang melihat kalian berkumpul. Apakah keluarga Feng baik-baik saja? Lin Bai bertanya. Seperti itulah kelihatannya. Feng Wenjun mengangkat gelas anggurnya sambil tersenyum dan berkata dengan serius kepada Lin Bai, tidak peduli pilihan apa yang Anda buat, saya, Feng Wenjun, akan sepenuhnya mendukung dan membantu Anda, dan tidak akan pernah mundur. Kata-katamu sudah cukup. Lin Bai mendentingkan kacamata dengan Feng Wenjun sambil tersenyum. Saat ini, mata Lin Bai tertuju pada Si Jiamu, dan dia terkekeh, aku masih ingat bahwa aku pernah bertarung denganmu di Gunung Jiutian Yuanzhu, tapi kamu berada di sisi berlawanan dari kami saat itu, dan seranganmu sedikit kejam. Saya kira selama bertahun-tahun, Anda mungkin masih menyimpan dendam, tetapi ini juga merupakan dendam antara Anda dan saya dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Feng Wen. Jika Anda merasa tidak senang dengan saya, Anda bisa datang untuk mencari keadilan di kapan saja, tetapi premisnya adalah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku. Si Jiamu tampak dingin dan berkata dengan tenang, saat itu, di Gunung Jiutian Yuanzhu, saya dikendalikan oleh keluarga saya dan tidak punya pilihan. Saya sudah lama melupakan ini hal-hal. Saat itu di Gunung Jiutian Yuanzhu, Lin Bai pernah berkonfrontasi dengan sekelompok jenius yang dipimpin oleh Si Zongxian dan Wu He. Saat itu, Si Jiamu berdiri di samping Si Zongxian dan melawan Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai memang mengambil tindakan terhadap Si Jiamu, dan dia melakukannya dengan sangat kejam. Tapi Lin Bai tidak menyangka nasib akan begitu rumit, Si Jiamu dan Feng Wenjun benar-benar akan bersatu, yang membuat segalanya menjadi sedikit memalukan. Lin Bai, tidak apa-apa. Ini adalah karakter Jiamu. Dia tidak punya niat buruk. Feng Wenjun buru-buru menjelaskan. Aku tahu. Lin Bai mengangguk dan tersenyum. Si Jiamu memandang Lin Bai dan berkata, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya sangat berisiko. Kamu baik kepada saudara Feng. Karena saudara Feng berjanji akan membantumu dengan seluruh kekuatannya, aku tidak akan mundur. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan berbicara dengan Si setelah Jiamu dan Feng Wenjun minum bersama, mereka melihat Yin Jiuling berdiri sendirian di sudut, memegang botol anggur dan memandangi bulan yang cerah. Mereka semua sedang minum di sana, kenapa kamu datang ke pojok sendirian? Lin Bai berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Terlalu berisik, kata Yin Jiuling tanpa ekspresi. Semarak jika ada banyak orang, Lin Bai terkekeh. Yin Jiuling tidak menjawab, tapi terus memandangi bulan cerah di langit. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah bulan cerah hari ini berbeda dari kemarin? Apakah Anda ingin menatapnya seperti ini? Yin Jiuling berkata, apakah Anda pernah melihat bulan di neraka? Tidak. Lin Bai tersenyum. Yin Jiuling berbalik, memandang Lin Bai dan berkata, saya telah bereinkarnasi selama 9 kehidupan, berjalan di jalan menuju neraka 9 kali, dan melihat hantu dan bulan di neraka ini.
Di mana bulan berwarna abu-abu. Kapanpun saya berjalan ke sana sepanjang waktu di jalan, saya menantikan untuk kembali dan melihat bulan cerah di dunia lagi. Karena bagiku, ini adalah pemandangan terindah di dunia. Lin Bai memandang Yin Jiuling yang tetap tanpa ekspresi. Melihat sekeliling, dia bertanya, kamu pasti sangat menderita dalam reinkarnasi. Lin Bai, aku pernah menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Aku pernah seperti kamu, memiliki kemanusiaan paling murni dari seorang pejuang manusia di dunia. Yin Jiuling berkata dengan tenang, tetapi setelah saya menjalani 9 kehidupan, saya kehilangan banyak hal dalam perjalanan menuju neraka. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba untuk mendapatkan kembali hal-hal ini, tetapi saya tidak pernah bisa untuk melakukannya. Kutukan reinkarnasi, memberiku kehidupan baru, tapi juga merenggut banyak hal berharga dariku. Mungkin inilah harganya. Aku hanya bisa memiliki periode waktu di mana aku tidak bisa merasakan kegembiraan atau kesakitan di dunia ini. Tidak ada suka dan duka, bahkan terkadang saya merasakan kengerian kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, karena saya tahu bahwa saya bisa bereinkarnasi. Dalam reinkarnasi yang panjang, lambat laun saya menjadi mati rasa. 9 reinkarnasi telah memusnahkan kemanusiaanku dan menjadikanku berubah menjadi monster. Aku bahkan tidak dapat menemukan tujuan hidupku, dan aku tidak dapat merasakan arti bertahan hidup. Ini adalah rasa sakit terbesarku, karena bagiku, masa hidupku abadi. Yin Jiuling menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, matanya yang kosong tidak mengandung warna. Tetapi sampai aku bertemu denganmu, sepertinya aku telah memulihkan beberapa hal yang hilang darimu. Yin Jiuling kemudian tersenyum, memandang Lin Bai dan berkata dengan serius, melihatmu, sepertinya aku ingat bahwa aku pernah seperti kamu. Hanya seekor semut antara langit dan bumi, terus bekerja keras untuk bertahan hidup. Jadi ketika saya di Dongzu, saya ingin dekat dengan Anda, saya ingin melihat sesuatu dari Anda yang telah hilang. Kemudian, saya melihat banyak hal darimu yang telah hilang dariku, seperti tekad, ketekunan, kerja keras, kekejaman, kekejaman. Yin Jiuling tersenyum dan berkata, tetapi aku masih membutuhkan satu hal yang paling penting. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Kemanusiaan. Yin Jiuling berkata dengan serius. Bab 3533, saat kita bertemu, kita tersenyum dan melepaskan dendam. Sifat manusia. Yin Jiuling berkata kepada Lin Bai dengan serius. Hal ini mungkin jarang terjadi bagiku, Lin Bai mengambil botol anggur dan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Yin Jiuling berkata, tidak, saya melihatnya, tetapi sepertinya saya tidak bisa mempelajarinya. Saya acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia. Bahkan jika benua Mangu dihancurkan suatu hari nanti, saya hanya akan berdiri di benua Mangu. Tersenyumlah reruntuhan, lalu cari tempat baru, dan terus hidup mati rasa. Aku kehilangan banyak hal dalam reinkarnasi, tapi aku mendapatkannya kembali sedikit demi sedikit. Dan kamu, Lin Bai, kamu akan menjadi diriku yang sekarang. Seorang saksi di sepanjang jalan. Saya punya firasat bahwa ketika saya menemukan semua barang yang hilang, saya akan berdiri di puncak langit. Senyum tipis muncul di wajah pucat Yin Jiuling, seolah-olah dia telah melihatnya adegan penampilan hari ini. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Yin Jiuling berkata dengan wajah serius, penjara hitam bukanlah tempat yang baik, tetapi dibandingkan dengan neraka, ini adalah tempat suci bagiku. Aku akan menemanimu ke sana. Terima kasih, kata Lin Bai penuh terima kasih. Setelah berdiri di samping Yin Jiuling dan mengobrol lama, Lin Bai berbalik dan pergi, memandang Fang Yiyun dan 5 lainnya. Meskipun Meng Li, Chang Sun Yun, Su Xiang, dan Wu Ming adalah murid Fang Yiyun, tampaknya kasih sayang Fang Yiyun terhadap mereka jauh melebihi guru dan muridnya, dan Fang Yiyun bahkan mungkin menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Saya pasti telah melihat banyak hal aneh di sepanjang jalan. Lin Bai menghampiri beberapa orang dan mendengar mereka berbicara tentang hal-hal aneh yang mereka temui saat bepergian di Tanah Suci Pusat. Fang Yiyun terkekeh dan berkata, kita memang bertemu banyak hal aneh. Chang Sun Yun bertanya, Lin Bai, kamu belum membawa Wen Jia kembali. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Wen Jia sekarang sepenuhnya mengabdi pada Mo Wen Shen, jadi mungkin bahkan jika aku muncul di hadapannya, dia tidak akan mendengarkanku. Kamu adalah dermawan yang membawa Wen Jia keluar dari kota abadi. Jika bukan karena kamu, Wen Jia masih akan menderita di kota abadi. Fang Yiyun berkata dengan ekspresi serius. Apakah dia bahkan tidak mendengarkan apa yang kamu katakan?
Lin Bai terdiam setelah mendengar kata-kata Fang Yiyun. Bagaimanapun, Lin Bai belum berbicara secara resmi dengan Wen Jia. Bahkan hari itu di hutan sepi di pinggiran timur, Lin Bai bertemu Wen Jia yang mengenakan topeng. Jika Lin Bai melepas topengnya dan mengakui identitasnya di depan Wen Jia, saya ingin tahu apakah Wen Jia akan mendengarkan Lin Bai. Setelah beberapa saat, ketika aku sadar kembali, aku akan pergi merekrut Wen Jia dan melihat apakah aku bisa membujuknya untuk kembali. Lin Bai menghela nafas pelan dan berkata, bagaimanapun, dia adalah satu-satunya putra paman Wen Cheng dan bibi Jinlu, dan lebih dari 20 orang setelah mereka meninggal bertahun-tahun yang lalu, Wen Jia memang sangat menderita di paruh pertama hidupnya. Sekarang dia memiliki dendam yang mendalam dan dia sangat ingin mencari musuh untuk melampiaskan amarahnya. Kata Wu Ming, kami akan pergi bersamamu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kita semua pergi bersama, jika terjadi sesuatu, kita mungkin akan mendapat lebih banyak masalah. Ekspresi Fang Yiyun menjadi gelap dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar pergi ke penjara hitam? Panahnya ada di talinya. Lin Bai terkekeh. Jalan. Fang Yiyun menghela nafas pelan. Dia telah mendengar Tuan Muda Ketujuh berbicara tentang kekuatan luar biasa penjara hitam sebelumnya. Fang Yiyun juga mengetahui kesulitan yang terlibat. Fang Yiyun segera berkata kepada Meng Li dan yang lainnya, apakah kamu mendengar itu? Kamu harus berlatih keras di periode waktu berikutnya. Segera, kita akan pergi ke tempat paling berbahaya di benua kuno. Setelah mendengar kata-kata Fang Yiyun, Lin Bai berkata dengan penuh syukur, terima kasih semuanya. Fang Yiyun berkata, kita harus berterima kasih kamu, Lin Bai, agar sedikit dari kita dapat hidup hari ini. Kamu telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan. Lin Bai tertawa kecil, semasa berada di Dongzu, Lin Bai memang sudah berkali-kali membantu Meng Li, Chang Sun Yun, Su Xiang dan lainnya. Terlebih lagi, Lin Bai lah yang membimbing Fang Yiyun dalam memecahkan simpul di hatinya. Setelah mengobrol lama dengannya, Lin Bai akhirnya melihat keempat bersaudara Tian Chan. Melihat Lin Bai datang, keempat bersaudara Tian Chan juga berdiri dan tersenyum, sepertinya kita belum duduk dan minum. Ya. Saat kita di Dongzu, semua orang sibuk berlatih, tapi sekarang semuanya sedang berlatih karena kamu telah menembus ke tingkat alam aspirasi, tetapi waktunya jauh lebih mudah. Lin Bai mendatangi mereka berempat sambil tertawa, dan berbisik, terima kasih telah datang dari wilayah Qitian. Lin Bai ingat bahwa keempat Tian Chan berkata namun, pada saat itu, Tuan Muda Ketujuh berbohong bahwa Lin Bai dalam bahaya di Kerajaan Suci Pusat dan meminta keempat saudara Tian Chan untuk datang dan menyelamatkannya. Setelah menerima kabar tersebut, keempat orang ini segera bangkit dan berangkat ke Kerajaan Suci Pusat. Tanpa barang-barangmu, rasanya seluruh Dongzu tidak menyenangkan. Anak tertua dari empat bersaudara Tian Chan berkata sambil terkekeh. Keempat orang tersebut bernama Ling Yi, Ling Er, Ling San, dan Ling Si. Ling Er tersenyum dan berkata, Lin Bai, kami tidak membual. Dengan kekuatan kami berempat saat ini, kami cukup untuk menyapu bersih Si Zongxian dan Wu He. Ling San tersenyum dan berkata, kamu tidak, saya tidak tahu, sejak Anda pergi, Wu He, putra suci Akademi Dongzu, telah menjadi bahan tertawaan, dan seluruh prajurit Dongzu tidak puas dengan posisinya sebagai putra suci. Jelas. Biografi yang pernah Anda tinggalkan di Dongzu akan hilang sulit dilampaui oleh siapapun. Ling Si tersenyum. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak peduli betapa mulianya sejarah, bagaimanapun juga itu adalah sejarah. Lebih banyak orang jenius yang luar biasa akan lahir di Dongzu nanti, tapi saya yakin itu mungkin ratusan tahun kemudian. Ling Yi tersenyum dan berkata, itulah. Benar. Keberuntungan benua Mangu tidak terlalu tinggi. Untuk dapat melahirkan dua penyihir pendekar pedang, Lin Duo dan Anda, dalam waktu sesingkat itu mungkin adalah keberuntungan benua Mangu. Ketika jenius berikutnya yang bisa menguasai dunia lahir, setidaknya kita harus menunggu ratusan tahun. Kami, para pejuang keluarga Qitian Tian Chan, meskipun kami tidak berlatih ilmu pedang, selalu mengagumi keanggunan senior Lin Duo. Jika memungkinkan, saudara-saudara kami bersedia menemanimu di penjara hitam. Ayo pergi. Keempat bersaudara Tian Chan semuanya memandang Lin Bai dengan senyuman di wajah mereka, dan Lin Bai memandang mereka, tanpa sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Mata. Terima kasih. Lin Bai memberi isyarat terima kasih dengan kepalan tangan di tangannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Chan dan empat lainnya, Lin Bai berjalan ke sisi An Ning, membawa sebotol anggur.
Seorang Ning duduk di bawah pohon, memperhatikan Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah, dengan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Di pangkuan Aning ada pedang besi kesayangannya. Lin Bai sudah mengetahui bahwa pedang besi itu dulunya adalah pedang Lin Duo, namun entah kenapa jatuh ke tangan Aning. Lin Bai mendekat, Aning memegang pedang besi di tangannya dan mengarahkannya ke Lin Bai. Lin Bai tertegun dan memandang Aning sambil tersenyum, dia tidak tahu apa yang dia maksud. Apakah kamu mengenali pedang ini? Tanya Aning sambil tersenyum. Pedang ayahku. Lin Bai berjalan sambil tertawa, duduk di sebelah Aning, dan menyerahkan salah satu dari dua botol anggur di tangannya kepada Aning. Aning memegang pedang di satu tangan dan sebotol anggur di tangan lainnya, wajahnya tanpa ekspresi dan matanya kusam. Aku siap mendengarkan ceritamu sekarang. Lin Bai terkekeh. Aning menatap Lin Bai tanpa berkata-kata, lalu mengalihkan pandangannya ke pedang besi di tangannya, dan berkata dengan ringan, tuanku adalah salah satu dari 18 Dewa Taoshan, Hong Hua Tian. Bab 3534 Asal-usul Aning. Ayahku adalah salah satu dari 18 Dewa Taoshan, Hong Hua Tian. Aning memandang pedang besi itu dan berkata dengan mata mengingat. Lin Bai tampak senang dan menatap Aning dengan kaget. Dalam obrolan sebelumnya dengan Fu Qingxuang, Sun Zizang dan lainnya, Lin Bai juga tahu banyak tentang perbuatan 18 Dewa Taoshan. Namun, menurut Sun Zizang dan lainnya, tampaknya Hong Hua Tian belum menikah dan memiliki anak lebih dari 20 tahun yang lalu. Di mana ayahmu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mati, bisik Aning. Lin Bai memandang Aning dalam diam. Aning berbisik, setelah pertempuran Kunsu di Dongzu lebih dari 20 tahun yang lalu, ayah saya melarikan diri dengan luka serius. Ada wilayah yang sangat kecil dan lemah di persimpangan Dongzu dan Nanzu. Ayah saya melarikan diri ke sini, dia yang serius terluka seharusnya mati. Tetapi pada saat itu, aku bertemu dengan kakekku yang sedang berburu monster. Di pegunungan yang tandus, dia bertemu dengan seorang pejuang yang ayahku pikir sedang diserang oleh monster. Karena niat baik, dia kakekku membawa ayahku kembali ke rumah. Banyak dokter diundang untuk merawatnya. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya, lukanya tidak dapat disembuhkan. Belakangan, luka ayah saya membaik dan tingkat kultivasinya juga banyak pulih. Kebetulan pada saat itu, keluargaku diserang oleh musuh asing dan hampir binasa. Ayahkulah yang mengambil tindakan untuk menyelamatkan keluarga dari risiko kehancuran, terlepas dari risiko kambuhnya luka lama. Untuk alasan ini, kakekku melihat bahwa kultivasi ayah saya sangat istimewa. Luar biasa. Setidaknya di tempat kecil kami, dia sudah dianggap sebagai puncak kekuasaan. Di bawah pengaturan kuat kakek saya, ibu saya menikahi ayah saya dengan setengah hati. Saya dengar dari kakekku, meskipun ibuku merasa ayahku terluka parah dan tidak tahu kapan dia akan meninggal. Dia sedikit enggan, tapi kakek berkata bahwa setelah mereka menikah, mereka menjadi sangat penuh kasih sayang. Itu juga karena hal ini terjadi ketika aku berumur 12 tahun, luka lama ayahku kambuh dan dia meninggal. Ibuku juga ikut bersamanya. Sebelum ayahku meninggal, dia meraih tanganku dan berkata, pedang ini harus diserahkan kepada pemilik sebenarnya. Untuk alasan ini, setelah saya berusia 16 tahun dan menjadi dewasa, saya menginjakkan kaki di Dongzu untuk mencari pemilik pedang ini, Paman Lin Duo. Kemudian saya menemukan Paman Baimu, saya menemukan Paman Feng Lingzi, dan aku juga menemukanmu. Kata Aning sambil terkekeh. Saya juga sangat ingin tahu mengapa orang-orang dari generasi mereka begitu bernostalgia. Apa yang terjadi dengan 18 dari mereka yang memiliki ikatan yang begitu dalam? Aning mengerutkan kening pada Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, sampai nanti, kamu dan aku bergabung dengan Akademi Dongzu bersama-sama, bergabung untuk melawan musuh di Gunung Jiutian Yuanzu, dan pergi ke Laut Danau Es untuk mengalahkan Sekte Iblis bersama-sama. Adegan-adegan ini masih segar dalam ingatan saya ketika saya memikirkannya. Di luar, mungkin mereka mengalami banyak hal yang sama seperti yang kita alami hari ini. Lin Bai menghela nafas pelan, ya, menurutku hal-hal yang mereka lakukan lebih menggetarkan jiwa daripada kita. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke Paman Sun Zizang dan Paman Baimu, mereka paling suka bercerita dan akan menceritakan banyak hal tentang masa lalu. Aning mengangguk sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan dingin seolah dia sudah mengambil keputusan. Kapan kamu akan pergi ke penjara hitam? Tunggu saja sampai aku siap. Bisik Lin Bai. Oke, kabari aku kalau waktunya sudah habis. Kata Aning.
Setelah mengobrol sebentar dengan Aning, Lin Bai memanggil semua orang lagi dan berkata sambil tersenyum masam, kami akhirnya berkumpul, tapi sepertinya masih ada 2 orang yang hilang. Di mana lelaki tua dan si barbar itu? Orang tua. Itu mengacu pada orang aneh tua itu. Barbarian adalah nama binatang raksasa setengah manusia. Karena semua orang saling mengenal, mereka semua sepertinya suka memanggil orang aneh itu, Pak Tua. Feng Wenjun terkekeh dan berkata, Tuan Muda Ketujuh berkata bahwa dia telah mencari ke seluruh benua Mangu tetapi tidak dapat menemukan jejak orang aneh tua atau binatang setengah manusia raksasa itu. Seolah-olah mereka telah menguap dari benua Mangu. Yin. Jiuling berbisik. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, sepertinya mereka bukan milik tempat ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan, simpan segelas anggur ini untuk mereka. Saat kita bertemu selanjutnya waktunya, saya akan meminta mereka untuk minum. Setelah kembali ke halaman kecil, saya melihat Su Xianmei berdiri di halaman, menyaksikan Lin Bai kembali dari kejauhan. Mengapa kamu di sini? Lin Bai bertanya dengan cemberut. Berapa banyak yang kamu minum? Su Xianmei mencium bau alkohol yang menyengat pada Lin Bai dari kejauhan, dan memandang Lin Bai dengan jijik, ayahku baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa kamu akan minum banyak anggur malam ini. Biarkan saya datang dan melihatnya. Lin Bai berjalan ke halaman dan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mengusir semua alkohol. Mengapa kamu tidak memanfaatkan anggur untuk beristirahat dengan baik? Su Xianmei bertanya dengan cemberut. Sekarang bukan waktunya istirahat. Anda di sini tepat pada waktunya. Ikutlah dengan saya untuk bertemu Tuan Muda Ketujuh. Kata Lin Bai. Mengapa kamu ingin bertemu Tuan Muda Ketujuh? Su Xianmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu ingin pergi ke penjara hitam, tentu saja kamu membutuhkan bantuan Tuan Muda Ketujuh. Lin Bai berkata dengan tenang, kami akan pergi setelah aku mandi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai kembali ke kamar, mandi, mengenakan pakaian bersih, dan bertemu Su Xianmei. Mereka meninggalkan halaman kecil bersama dan pergi mengunjungi Tuan Muda Ketujuh di Villa Tianwei. Setelah menemukan pengurus rumah tangga Li Bo di Villa Tianwei dan menjelaskan tujuannya, Li Bo membawa Lin Bai dan Su Xianmei ke loteng, di mana mereka bertemu dengan Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh sedang duduk di balkon di lantai 2, dengan teh diseduh di depannya, dan dia sendiri yang minum dan menuangkannya. Lin Bai dan Su Xianmei sama-sama berjalan. Tuan Muda Ketujuh memandang Su Xianmei dan terkekeh, melihat wajah Xianmei, sepertinya dia masih marah padaku. Benar. Seorang wanita yang mengaku pintar dan sangat sombong, bagaimana dia bisa menerima perlakuanku begitu cepat? Kamu mengambil keuntungan dari fakta ini. Xianmei, ini juga kelemahan terbesarmu. Tuan Muda Ketujuh memberimu pelajaran. Su Xianmei berkata sambil tersenyum. Lin Bai, mengapa kamu datang kepadaku? Tuan Muda Ketujuh bertanya terus terang, dan memberi isyarat agar Lin Bai dan Su Xianmei duduk dan berbicara. Lin Bai sedang duduk di hadapan Tuan Muda Ketujuh, sementara Su Xianmei berdiri di belakang Lin Bai dan tidak pergi. Dilihat dari tindakan Su Xianmei, sepertinya dia ingin mengungkapkan posisinya dengan sengaja. Untuk memanfaatkan Tuan Muda Ketujuh, Su Xianmei begitu dekat dengan menara Tianbao. Sekarang Tuan Muda Ketujuh dan Lin Bai telah bertengkar, mereka tidak perlu lagi menyamar dengan sengaja. Lin Bai berkata, saya di sini untuk mendiskusikan kesepakatan dengan Tuan Muda Ketujuh. Saya seorang pengusaha. Ketika Anda berbicara dengan saya tentang bisnis, Anda harus siap membayar harganya. Tuan Muda Ketujuh tersenyum misterius. Itu wajar. Lin Bai terkekeh. Kalau begitu aku mendengarkan. Tuan Muda Ketujuh memandang Lin Bai dengan senyum di wajahnya, matanya sepertinya menantikan kesepakatan yang dikatakan Lin Bai. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya harus pergi ke penjara hitam. Tetapi untuk memasuki penjara hitam, menyelamatkan orang tua saya, dan pergi dengan lancar, ini tidak hanya membutuhkan rencana yang lengkap dan mulus, tetapi juga banyak orang kuat. Pria dan tenaga kerja. Bab 3535 Kesepakatan dengan Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh berkata setuju, ya, jika Anda ingin menyelamatkan seseorang dari penjara hitam, itu sama saja dengan merampok Raja Neraka. Anda harus benar-benar memikirkannya. Dalam jangka panjang. Lin Bai berbisik, sebelum transaksi ini dimulai, saya perlu mengetahui bantuan seperti apa yang dapat diberikan oleh Tuan Muda Ketujuh kepada saya. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, melihat situasi saat ini, sepertinya Xianmei tidak lagi berniat untuk berdiri di sisi saya. Menara Tianbao. Benar, sekarang pertarungan.
Sudah waktunya dia membuat pilihannya sendiri. Anda bisa bertanya pada Xian Mei. Dia telah tinggal di Menara Tianbao selama lebih dari 20 tahun. Dia paling tahu kekuatan dan warisan Menara Tianbao. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah sekarang. Aku sendiri yang memberitahumu, bahkan jika aku mengatakan bahwa aku memiliki kemampuan untuk menumbangkan benua Mangu, kamu akan berpikir bahwa aku sedang membual. Jika itu keluar dari mulut Xian Mei, kamu mungkin lebih mempercayainya daripada jika itu keluar dari mulutku. Lin Baiqing dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ketujuh, bahkan jika Anda mengatakan itu benar, untuk kredibilitasnya, saya secara alami akan memverifikasinya. Hahaha, Lin Bai, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Anda, seperti pengusaha saya di Menara Tianbao, semuanya adalah kelinci. Orang yang tidak membiarkan elang terbang. Tuan Muda Ketujuh malah tersenyum dan berkata dengan senyuman di wajahnya, karena kamu ingin aku mengatakannya sendiri, baiklah. Sebagai murid langsung Menara Tianbao, saya memilih Lin Duo di bawah instruksi manajemen puncak Menara Tianbao. Oleh karena itu, saya berhak memobilisasi 1% dari sumber daya di Menara Tianbao. Apakah ini cukup? Tuan Muda Ketujuh terkekeh. 1% dari sumber daya Menara Tianbao. Lin Bai tertegun, mengerutkan kening, dan tampak sedikit tidak puas. Melihat penampilan Lin Bai, Tuan Muda Ketujuh segera tersenyum pahit dan berkata, Lin Bai, tahukah kamu apa arti 1% dari sumber daya Menara Tianbao? Lin Bai memandang Tuan Muda Ketujuh dengan bingung. Adapun latar belakang Menara Tianbao, Lin Bai sebenarnya tidak tahu banyak. 1% sumber daya Menara Tianbao cukup untuk menjual 1/10 tanah Dongzu. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil tersenyum bangga. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas. 1% dari sumber daya Menara Tianbao sebenarnya dapat menjual 1/10 dari tanah Dongzu. Jika semua rahasia Menara Tianbao terungkap, bukankah seluruh benua kuno akan tergerak olehnya? Tak heran jika ada rumor di Central Holy Land bahwa Menara Tianbao menguasai 2/3 kekayaan benua Mangu, sepertinya rumor tersebut benar adanya. Su Xianmei mendengar ini dan berbisik di telinga Lin Bai, 1% dari sumber daya Menara Tianbao sudah sangat menakutkan. Dengan sumber daya seperti itu, cukup untuk menumbuhkan sejumlah besar orang kuat dan kekuatan super. Ketika Lin Bai mendengar suara Su Xianmei kata-katanya, ekspresi seriusnya sedikit melembut. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, saya dapat menemukan semua ramuan, formasi magis, senjata magis, dan bahkan senjata kekaisaran dari benua kuno yang Anda butuhkan. Saya dapat memberikan apapun yang Anda butuhkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu puas dengan ini? Tuan Muda Ketujuh terkekeh. Puas. Lin Bai mengangguk dan berkata, kalau begitu, biarkan Tuan Muda Ketujuh memobilisasi fondasi Menara Tianbao dan tidak memberikan ruang untuk Fang Yiyun, Meng Li, Chang Sun Yun, Su Xiang, Wu Ming, Yin Jiuling, Aning, Saudara Tian Kenxi, Feng Wenjun, Si Jiamu dan yang lainnya meningkatkan budidaya mereka. Sejak mereka datang ke Villa Tianwei, saya telah menggunakan sumber daya Menara Tianbao untuk meningkatkan budidaya mereka. Kata Tuan Muda Ketujuh, di hadapan Yin Jiuling dan yang lain orang-orang juga mengatakan bahwa setiap hari ketika mereka datang ke Villa Tianwei, Tuan Muda Ketujuh akan mengirimkan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk mereka praktikkan. Tidak cukup. Kata Lin Bai dengan serius. Tidak cukup. Berapa tingkat kultivasi yang mereka miliki ketika mereka datang ke Villa Tianwei? Mereka belum menerobos ke alam kenaikan. Sekarang hanya dalam 1 atau 2 tahun, saya telah membuat budidaya mereka mencapai tingkat ke-7 atau lebih tinggi dari alam Ascension, terutama Yin Jiuling dan Aning sama-sama telah mencapai alam aspirasi tingkat ke-9. Bukankah ini cukup? Kata Master ke-7 dengan mata terbelalak. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mereka semua adalah jenius budidaya langka di benua kuno ini. Jika Anda menahan mereka seperti ini, sering kali akan menjadi kontraproduktif. Apa yang saya katakan? Tidak cukup adalah, Anda perlu melakukannya biarkan mereka keluar selanjutnya. Rasakan, temukan beberapa harta karun, monumen, relik, gua orang kuat, Del. Dan biarkan mereka menjelajah, dan mereka akan meningkat lebih cepat. Saya yakin dengan kekuatan Menara Tianbao, tidak akan sulit menemukan beberapa peninggalan sejarah. Kata Lin Bai perlahan. Tuan Muda Ketujuh tercengang ketika mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum masam, saya tidak pandai berkultivasi. Mungkin Anda benar. Jangan khawatir, di koleksi Menara Tianbao, masih ada ratusan orang kuat yang tersisa tertinggal di wilayah 4 Raja. Tanah harta karun gua cukup untuk mereka jelajahi dan alami.
Selain itu, saya akan mengirimkan banyak ramuan untuk mereka sebagai bantuan, sehingga mereka dapat meningkatkan budidaya mereka ke tingkat tertinggi di waktu yang singkat. Yang terbaik adalah menerobos ke puncak. Puncak alam. Tuan Muda Ketujuh juga memahami bahwa agak mustahil bagi Yin Jiuling, Aning, dan lainnya untuk dipromosikan ke alam kuasi Dao hanya dalam beberapa tahun, kecuali ada peluang yang menantang surga. Apakah kamu punya permintaan lain? Tuan Muda Ketujuh bertanya. Lin Bai berkata, senjata yang mereka gunakan harus yang terbaik. Seperti yang Anda katakan, yang terbaik adalah senjata kekaisaran. Tuan Muda Ketujuh setuju, mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, jika kita memberi mereka senjata dan sihir biasa senjata, yang akan kehilangan muka saya, jika tidak, orang akan mengatakan bahwa Tuan Muda Ketujuh Menara Tianbao yang bermartabat baru saja memberi mereka potongan-potongan besi tua ini, dan saya tidak punya wajah untuk memberitahu mereka, saya akan memilih senjata terbaik untuk mereka, jika Anda pandai dalam hal itu, saya dapat meminta penyuling senjata paling terkemuka di Tanah Suci Pusat untuk menyempurnakannya khusus untuk mereka. Ada juga metode pelatihan. Bisik Lin Bai. Tuan Muda Ketujuh tersenyum dan berkata, meskipun kumpulan latihan dan seni bela diri di Menara Tianbao tidak sebaik yang ada di Paviliun Long Ting Feng, namun masih cukup besar. Dan latihan dan seni bela diri yang dikumpulkan oleh Menara Tianbao yang disukai olehku pasti yang kuno ini. Seni bela diri paling puncak di benua ini. Kekuatan sebesar itu di Menara Tianbao harus memiliki standar yang tinggi, dan seni bela diri serta seni bela diri yang mereka sukai secara alami adalah yang terbaik di benua kuno. Jika mereka membutuhkan keterampilan, saya akan membawa mereka ke kota Menara Tianbao dan membiarkan mereka memilihnya secara pribadi sampai mereka puas. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil tersenyum, selain itu, ada obat mujarab, senjata ajaib, batasan lingkaran sihir, dan mencapai langit selama ada senjata ajaib di Menara Tianbao, saya bisa memberikannya kepada mereka selama mereka menginginkannya. Jadi, apakah Anda puas? Tuan Muda Ketujuh terkekeh. Ini yang terbaik. Lin Bai mengangguk puas. Apakah kamu punya permintaan lain? Tuan Muda Ketujuh bertanya sambil tersenyum. Pergi ke penjara hitam membutuhkan banyak orang dan tenaga yang kuat, meskipun saya memiliki beberapa tenaga di sekitar saya, itu tidak cukup. Lin Bai berkata dengan ringan. Tuan Muda Ketujuh berkata, selama bertahun-tahun, saya juga diam-diam telah melatih banyak orang. Saya dapat memberi Anda 10.000 untuk prajurit di alam Ascension, 5.000 untuk prajurit di atas alam Ascension tingkat kelima, 1.000 untuk prajurit di atas tingkat ketujuh dari alam Ascension, dan 1.000 untuk prajurit di atas alam Ascension tingkat ke-9. 300 prajurit, 72 prajurit di puncak alam puncak. Ini semua adalah prajurit kuat yang dapat saya mobilisasi. Tentu saja, orang-orang ini tidak berada dalam segel Menara Tianbao, mereka dianggap pejuang pribadi saya. Tidak mungkin bagi saya untuk memobilisasi prajurit di Menara Tianbao. Anda perlu memahami bahwa begitu prajurit yang terdaftar di Menara Tianbao mengambil tindakan, itu berarti bahwa Menara Tianbao ikut campur dalam masalah ini. Saya mengerti. Lin Bai mengangguk sedikit, meskipun Master Ketujuh dimobilisasi. Tidak banyak prajurit, tetapi mereka dapat dianggap sebagai tim yang tidak lemah, terutama ada 72 prajurit yang telah mencapai puncak alam puncak, yang membuat Lin Bai cukup puas. Apakah ada persyaratan lain? Tuan Muda Ketujuh bertanya. Tidak ada lagi untuk saat ini. Lin Bai berpikir dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Jika Anda memiliki permintaan lain, silakan datang kepada saya. Bagaimanapun, saya sangat menghargai masalah ini, dan saya bersedia membayar sejumlah harga untuk bertaruh pada ini. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan mata tegas, sekarang kamu telah membuat permintaanmu, kalau begitu biarkan aku memberitahumu permintaanku. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu di sini untuk membuat kesepakatan denganku. Aku bisa memenuhi permintaanmu, tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Seven Yang Guru bertanya sambil tersenyum. Jalan. Lin Bai mengangkat matanya dan berkata dengan tegas, setelah ini selesai, seluruh dunia akan menjadi milikmu.